hidup, pulang bawa oleh-oleh. Kira-kira begitu. Jadi konsep cantik ini jadi konsep pariwisata juga. Orang datang penasaran, oh iya, banyak orang datang. Juga orang datang penasaran, oh iya, banyak orang datang. Rombongan. Nah, tinggal kita mau menata mindset masyarakat supaya menjadi tuan rumah yang baik. Seperti itu. Berwawasan Pancasila, prakteknya Pancasila. Sehingga uang datang sendiri. Kita nggak repot, uang datang. Orang datang kan bawa duit untuk belanja. Untuk belanja makan minum, untuk belanja hotelnya, untuk belanja wisata, untuk belanja oleh-oleh. Keren dong Bontang. Nanti Mbak Susi itu tuh punya produk sendiri katakanlah. Produknya apa gitu, entah apa gitu dibuat. Orang datang, oh iya, ini nih murah-murah tak bawa untuk oleh-oleh. Nah, gitu. Padahal Bapak ini kepala Kesbangpol ya Pak ya, tapi masih kepikiran seperti jabatan sebelumnya, kepala Bapenda pasti. Kalau kita kan berpikirnya kalau pejabat itu nggak boleh berpikir sektoral, nggak boleh. Karena jadi harus menyeluruh ya Pak ya. Kita berpikir harus menyeluruh. Karena kaitan tugas kita itu nggak bisa kita sendiri. Kaitan dengan tempat lain dan sebagainya, tempat dinas lain masih kaitannya ada di situ. Sehingga berpikirnya harus luas. Sehingga satu sama lain saling berkaitan. Istilahnya Pak Basri itu, Pak Wali Kota itu bersinergi dan kolaborasi. Nah ini sinergi dan kolaborasi ini yang perlu kita wujudkan, kita optimalkan, baik dari sisi pemerintahan maupun di sisi swastanya. Itu yang harus kita segera optimalkan. Kalimatnya optimal bukan maksimal. Kalau maksimal itu ada batasnya. Kalau optimal itu ya tidak batas dia. Berarti 100% Pak ya didukung Pak Basri. Oh iya, Wali Kota pasti kan beliau tanda tangan kok. Beliau, iya. Ya beliau tuh kalau komen ke saya, ya siap andalanku. Itu hebatnya Pak Basri begitu, siap andalanku. Lanjutkan. Kalimatnya begitu beliau. Jadi memang kalau ide cerdas ya harus diteruskan. Apalagi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Kira-kira begitu. Berarti memang Kota Pancasila ini tujuannya nggak main-main Pak. Nggak main-main, bener kan ini? Bener kan ini? Keren, karena memang sejauh ini kan Kota Pancasila ya, kalau yang kita tahu dari sejarah itu Kota Pancasila itu ada di Kota ND ya, di NTT. Karena itu ada hubungannya juga dulu tempat lahirnya Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno. Dan berarti konsep Kota Pancasila yang di Bontang ini tentunya berbeda. Ya. Jadi kalau di ND itu memang Pak Karno pernah diasingkan di sana itu 1934 ya sampai 1938. Iya, sekitar 4 tahun lah kira-kira di situ. Jadi memang membekas, konsep-konsep Pak Karno itu membekas di masyarakat ND. Dan itu menjadi kebanggaan masyarakat ND. Pak sang proklamator itu pernah tinggal di situ 4 tahun gitu. Jadi konsep Pancasila itu memang dari Pak Karno, tetapi tidak semuanya yang diakomodir Pak Karno. Ada Muhammad Yamin dan lain-lain itu duduk sama-sama. Ada beberapa tokoh agama di situ, Kristen, Protestan, Islam dan Hindu Buddha itu duduk sama-sama di situ. Sehingga tidak sekedar Pak Karno saja, tapi semuanya. Tapi yang memang pencetusnya beliau sebagai proklamator kan beliau juga, sehingga konsep Pancasila ini sangat lebih dikenal itu Pak Karno. Tapi sesungguhnya ini mengakomodir semua tokoh yang ada pada saat itu. Berarti konsep Kota Pancasila di Bontang ini bukan berarti menggantikan yang di sana ya Pak ya. Jadi nilai-nilainya tentu yang digali, kita akan menggali nilai-nilai itu. Yang jelas kita konsen terhadap Pancasila itu, jangan sampai Pancasila menjadi sesuatu yang dianggap sepele. Karena kita bicara sustainable, keberlangsungan Indonesia ke masa depan. Ini yang paling penting ini, jangan sampai orang menganggap remeh tiba-tiba. Kayak di Timur Tengah lah, kayak tadi saya sampaikan di Uni Soviet lah. Karena
negara-negara bagiannya berontak dengan situasi ideologi yang tidak berkembang. Sebenarnya Karena fleksibel, berubah-ubah. Tetap seperti itu, jadi orang nggak bisa berkembang. Tapi kalau Pancasila kan berkembang orang, ngikuti perkembangan zaman dia bisa, karena nilai-nilainya bisa di situ, nilai-nilainya dikembangkan terus sehingga bisa ngikuti perkembangan zaman, tidak ortodok dia. Itu hebatnya Pancasila di situ, konsepnya itu. Jadi bukan kalau orang melihat Pancasila bisa diganti, itu kan dia lihat dari sisi luarnya, tidak melihat nilai-nilainya. Tapi kalau dia menggali nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya itu nilai keseharian kita yang perlu, nilai-nilai hati nurani kita yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya seperti itu, ditambah di backup oleh pemahaman keyakinan kita dari sisi agama maupun dari sisi budaya. Jadi insya Allah itu keren. Benar-benar keren. Memang sejauh ini kalau Pancasila itu diterapkan ya sejauh ini nggak ada keributan yang besar banget ya Pak. Justru malah menyatukan agama. Jadi untuk apa diganti? Insya Allah itu tidak bertentangan dengan agama masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tidak ada bertentangan. Jadi memang kita lebih ingin Indonesia ini tetap ada. Karena sekali lagi Mbak Suci, ancaman buat Indonesia itu nggak main-main. Karena kita punya istilahnya Kus-Plus itu tongkat dan kayu jadi tanaman. Kus-Plus kan bilang di lagunya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kus-Plus itu kayak bukan zaman saya Pak. Bukan, tahu itu. Nah itu. Gimana lagunya Pak? Gimana lagunya? Kira-kira saya seperti itu. Saking suburnya Indonesia, kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Ada nikel, ada emas, ada titanium dan sebagainya. Itu nggak mudah loh. Itu ancaman dari luar juga besar. Bagaimana memecah belah Indonesia ini nanti perang dikuasai orang lain itu. Itu yang paling penting itu. Jangan sampai kita gampang diadu domba. Padahal sesungguhnya mereka akan berebut isi dari bumi Indonesia. Minyaknya, nikelnya, terus tadi saya sebutkan ya, untuk nuklir itu titaniumnya. Iya, ini yang diincar. Kalau kita tidak bersatu, gampang diadu domba. Sebenarnya mereka ngincar itu. Ya benar-benar. Bahaya Pak ya. Bahaya. Kita tuh. Kaya nggak bahaya tak? Bahaya tak. Kita ini kaya, jangan sampai ya kita ditindas. Ya. Oke, terakhir ya Pak ya. Oke. Lebih cepat lebih baik. Buru-buru banget sih Pak. Mau kemana sih Pak? Masih banyak jadwal. Ini masih mau lihat lagi di pleno di 3 kecamatan. Ini masih tugasnya panjang. Masih jam segini kita masih baju. Indonesia banget nih. Pancasila, Indonesia, NKRI, Bontang. Tapi sesibuk-sibuknya Bapak, tapi Bapak masih tetap menyisihkan waktu buat keluarga tuh. Kalau untuk keluarga, wajib itu. Untuk akurasi ya jelas. Oke, mungkin terakhir Pak, mungkin pesan buat penonton. Bagaimana kita supaya tidak gampang terpecah belah. Ya memang pesan kami yang pertama adalah untuk masyarakat Kota Bontang, mari kita terus sama-sama mengawal program-program kita yang cantik seperti ini, kita sehingga nanti kedamaian di Kota Bontang terus dapat dijaga, sehingga kita bisa bekerja dengan baik, bisa beraktualisasi diri kita di masyarakat, dan ide-ide cerdas anak-anak muda bisa kita tampung juga, dan ujungnya adalah kita bisa menciptakan, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan rasa keadilan di
Kota Bontang khususnya dan Indonesia pada umumnya melewat kota Pancasila yang kita gaungkan di Kota Bontang, dari Bontang untuk Indonesia. Saya, Kepala Kebupaten Pol, sangat mengharapkan semua dukungan masyarakat untuk sama-sama kita membumikan Pancasila ini di Kota Bontang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Bastilase dan Bu Danjira juga sangat mendukung hal semacam ini. Dan insya Allah kita akan terus sama-sama bekerja untuk kebaikan masyarakat Kota Bontang. Demikian Mbak Suci. Oke. Kayak serius betul. Ya, tema kita kali ini lebih serius ya Pak ya. Mungkin bisa di-spill Pak, next kita mau bahas apa lagi ya dari Iya, masih banyak. Banyak Kita ya? mau bahas tentang narkoba yang kaitan dengan Kota Pancasila juga, boleh ke depan. ada keterkaitannya. Narkoba itu kemudian di Kepala Kesbang itu sebagai ketua harian P4GN. P4GN. Kaitannya P4GN itu kepanjangannya itu pemberantasan peredaran Narkoba. gelap narkotika. Itu ketua hariannya Kepala Kesbang. Makanya kita kerjasama dengan BNN dan kepolisian. Tapi next kita akan bahas itu. Karena waktunya kayaknya capuk nih. Oke, mungkin makasih ya Pak. Mohon maaf kalau ya. ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung dan salah. Ya. Karena kita mau ketemu lagi nih. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.